Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlullah Akram, NIM 18086113. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat ujian akhir semester micro teaching, yaitu membuat video mengajar teori. Dan materi yang saya ambil pada kali ini yaitu sejarah singkat tentang sepak takraw. Baiklah, langsung saja. Oke, baiklah murid-murid. Sebelum kita melakukan proses mengajar dan belajar, ada kala baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baiklah. Dari sini sudah ada yang tahu apa itu sepak takraw? Oke. Dasar dari permainan sepak takraw awalnya adalah sepak raga yang banyak dimainkan oleh masyarakat di daerah-daerah di Indonesia dan termasuk oleh masyarakat di daerah-daerah Asia Tenggara dengan bentuk permainan melingkari dengan menggunakan berbagai bentuk bola seperti dari batang pisang dan lebih banyak dari bahan rotan biasanya kan. Pada tahun 60-an, permainan ini dimodifikasi oleh Malaysia dengan bentuk permainan yang bersifat kompetitif. Yaitu adanya penyerangan dan pertahanan, dan persis seperti permainan bola voli dengan melakukan servis, menerima servis, umpan, smash, dan blokir. Permainan ini di Malaysia disebut dengan sepak bola jaring karena menggunakan jaring untuk sebagai netnya. Net dengan ukuran setinggi yang digunakan pada cabang olahraga bulu tangkis biasanya dia tinggi netnya sama kayak tinggi net bulu tangkis atau badminton. Akan tetapi saat itu Thailand melakukan komplain karena menurut mereka di negaranya juga sudah ada pula permainan tersebut dilombakan dan dipertandingkan oleh masyarakatnya dengan nama takraw. Jadi nama takraw itu diambil dari Thailand berarti. Setelah dia adakan diskusi dan koordinasi tentang permasalahan yang muncul antara dua negara tersebut, maka didapat kesepakatan tentang nama dari cabang permainan, yaitu adalah sepak takraw. Sepak artinya menyepak bahasa Melayu dan takraw artinya rotan bahasa Thailand. Oke. Ada yang tahu Persatuan Sepak Takraw Indonesia? Apa itu? Tentang komunitas di Indonesia tentang sepak takraw. Oke, namanya itu PSTI, Persatuan Sepak Takraw Indonesia. Berbentuk pada tanggal 16 Maret 1971 di Jakarta. Pada awalnya berdirinya Persatuan Sepak Takraw Indonesia ini disebut Perserasi. Pada awal berdirinya namanya Perserasi, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Jadi Perserasi adalah tuh Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang didirikan oleh 4 pengurus daerah atau Pengprov sebagai pilar pendukungnya, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan. Dengan ketua umum pertamanya itu Dr. Handus HM Yunus Akbar, sekretaris Diklusepora saat itu. Perserasi diurus secara fungsional oleh Departemen Pendidikan Nasional. Waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Ditjen Diklusepora.
Mayor Jenderal TNI Purn Supardi selaku Dirjen saat itu mengimbau jajaran Direktorat Jenderal di daerah-daerah untuk menggali dan memasyarakatkan sepak raga. Oke. Sepak raga berkembang terus dan pengprov baru berdiri. Sampai pada tahun 1979 sudah terbentuk 14 pengprov. Sebagai syarat minimal untuk diterimanya menjadi anggota KONI pusat. Pada tahun 1976 dilaksanakan kejuaraan nasional, satu yang diikuti oleh beberapa daerah di Jakarta. Jadi pertama kali dilaksanakan kejuaraan nasionalnya itu adalah tahun 1976 di Jakarta. Pertama kali dilaksanakan kejuaraan. Yang diikuti oleh beberapa nasional. Sebagai anggota KONI pusat yang sudah terdaftar secara resmi, saat itu maka sepak takraw melaksanakan event Prapon 10 tahun 1980 di Jakarta sebagai ajang babak kualifikasi PON. Dan pada PON 10 pada tahun 1981 sepak takraw dipertandingkan untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya dipertandingkan 1981. Setelah cabang ini dipertandingkan di PON, daerah-daerah semakin terdorong untuk mengelola permainan ini sampai pada PON 11 tahun 1985. Ada 20-an daerah yang mengikutinya. Demikian bergairahnya daerah, maka pada bulan Oktober 1986, setahun sesudah PON 11 diadakan lagi kejurnas sebagai seleksi pemain untuk SEA Games. Seleksi SEA Games ya, pada tahun 1987 di Jakarta, diikuti oleh 23 provinsi. Baiklah, lanjutnya pada waktu bersamaan dengan kejurnas 1986 dilangsungkanlah pula Kongres Nasional tanggal 6 sampai 8 Oktober bertempat di Gedung KONI Pusat. Acara kongres antara lain menyusun AD atau ART organisasi dan pemilihan pengurus baru setelah mengabdi selama 15 tahun sejak 1971 atau semenjak 1901 sampai dengan 1986. HM Yunus Akbar menyerahkan tongkat estafet kepada ketua umum yang baru, yaitu Insinyur Haji Harjoni Warganegara sejak tahun 1986 sampai dengan 1994. Jadi Insinyur Haji Marjoni Warganegara itu menjabat dia sebagai ketuanya dari tahun 1986 sampai 1994. Salah satu keputusan kongres itu ia adalah mengubah perserasi menjadi persetasi. Sepak raga diubah sebutannya menjadi sepak takraw. Pada tahun itu kan. Sepak raga diubah menjadi sepak takraw. Marjoni Warganegara menjabat ketua umum 2 periode. Jadi Pak Marjoni itu menjabat ketua umum dia selama 2 periode pada masa Munas 4 pada tahun 1996. Beliau digantikan oleh Profesor Insinyur Haji Bedu Amang periode 1994 sampai 1998. Pada periode Bedu Amang lengkap sudah persetasi dengan 27 pengprov, yaitu Maluku sebagai pengurus daerah yang terakhir sebelum era Marjoni Warganegara. Bali, Timur Timur, dan Nusa Tenggara Timur bergabung dalam jajaran Persepak Takrawan Nasional. Setelah habis masa jabatan Bedu Amang di persetasi, maka digantikan oleh Ketua Umum Haji Zainal Basri Palaguna. Di masa itu beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Masa kepemimpinan beliau ini dari tahun 1999 sampai 2003. Jadi satu periode itu 4 tahun menjabat lah dia. Selanjutnya masa kepemimpinan Haji Zainal Basri diganti oleh Dr. Handus Syamsurizal. Beliau saat itu menjabat Bupati Bengkalis Riau.
berdasarkan Munas Pemprov Indonesia dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya, hasil Munas itu presentasi dirubah menjadi PSTI. Persatuan Sepak Takraw Indonesia. Yang masa kepemimpinan sepak takraw Indonesia saat itu periode 2003 sampai 2007. Selanjutnya, pucuk pemimpinan pengurusan PBPSTI sebagai Ketua Umum Marsekal Madya Basri Si Hedabi dengan masa jabatan 2008 sampai 2012. Pada masa beliau, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, dengan menorehkan prestasi terbaik medali emas double event. Dengan habis masa jabatan beliau, diadakan Munas bulan Desember 2012, yang mana Sekjen PB PSTI ini mencalonkan diri menjadi pengacara dengan masa kepemimpinan beliau dimulai dari periode 2013 sampai 2017. Baiklah, saya kira cukuplah pertemuan pada hari ini, yaitu tentang sejarah di Indonesia, sejarah sepak takraw di Indonesia. Baiklah, salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.